senantiasa kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk belajar agama yang mulia ini. Dan tentu saja sebaik-baik implementasi dari syukur itu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat beliau yang begitu panjang sampai kemudian berimplikasi, berdampak pada fisik beliau, pada kaki beliau, ya, ditanyai oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa sampai kemudian masih sholat yang demikian panjang, bukankah beliau tempatnya sudah jelas di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya Aisyah, afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku ini pantas menjadi hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur, menjadi hamba yang pintar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, bahwa hakikat syukur yang sebenarnya adalah bagaimana kita semakin menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Termasuk sebaik-baik ibadah yang kita lakukan, sebagaimana kata Imam Ahmad, adalah tafaqquh fid din, adalah belajar tentang urusan agama ini, dan diberikannya kecondongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati-hati kita untuk mau mempelajari agama ini adalah merupakan tanda kebaikan yang Allah kehendaki atas diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya paham pada urusan agama yang mulia ini. Rasulullah tidak menyebutkan bahwa kalau Allah menginginkan kebaikan maka Allah akan banyakkan hartanya, belum tentu. Atau Allah menginginkan kebaikan Allah akan tinggikan jabatannya, belum tentu. Tetapi kata Rasulullah, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, pada hambanya, maka Allah akan memberikan pemahaman untuk urusan agama yang mulia ini. Dan isyarat-isyarat seperti ini jamaah sekalian merupakan kesyukuran bagi kita bahwa Allah memilih kita mau untuk peduli terhadap ilmu agama ini. Ya. Wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki, akan tetapi tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah beri keutamaan, Allah pilih. Dari sekian banyak makhluk yang bernama manusia, Allah memilih hanya sebagian dari mereka, tidak semuanya Allah pilih untuk menjadi orang beriman. Pun demikian, dari sekian banyak orang yang beriman, tidak semuanya Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang mau bertafaqquh fid din, mau mempelajari agama yang mulia ini. Maka senantiasa kita hadirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain nikmat iman dan dicondongkannya hati-hati kita untuk mau tafaqquh fid din, belajar untuk urusan agama ini dengan sarana yang Allah mudahkan pada kita. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata ya ada pintu-pintu sarana yang lain untuk tetap kita bisa berbuat baik, untuk tetap kita belajar agama. Ada saluran seperti Ruas TV ini yang senantiasa kita beristifadah dan saling mengambil manfaat padanya, yang dengannya kemudian menjadi bekal kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu kelak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Bakar. Ia orang yang pandai menjaga perasaan dan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu terbukti sebagaimana yang disampaikan oleh Umar tatkala ia menawarkan putrinya Hafsah. Ya, Abu Bakar diam saja, tidak memberikan jawaban karena menjaga perasaan Rasulullah dan tahu bahwa Rasulullah pernah membicarakan tentang Hafsah dan itu ada isyarat ke sana bahwa Rasulullah ingin menikahinya. Ya, kemudian bagaimana
Iya, Abu Bakar biasa datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta doa, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar doa untuk senantiasa beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan ya, faidah bagi kita bahwa inilah doa yang terbaik. Ya, doa yang terbaik adalah bagaimana kita mengiktirafi kekurangan-kekurangan kita, mengakui kekurangan-kekurangan kita, dan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang hendaknya dipanjatkan? Ya, tentu kita sekian banyak memiliki list-list doa, kira-kira apa yang menjadi prioritas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tentang doa tentang istighfar ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ya. Dan pada sejarah para nabi bagaimana mereka diajari untuk mengiktirafi kekurangannya dan beristighfar atas kekurangannya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di kisah Nabi Yunus dan di kisah Nabi Adam alaihim salam. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang keutamaan Abu Bakar, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang akan menjadi khalifah sepeninggal beliau, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin kaum muslimin sepeninggal beliau adalah sahabatnya yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama dari Jubair bin Mut'im, qala atat imra'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarha an tarji'a ilaih. Tetapi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan ini untuk kembali, untuk kembali ke kampungnya, ke tempatnya. Ya, kemudian perempuan ini berkata, qalat, ara'aita in ji'tu wa lam ajidka. Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau saya datang lagi dan saya tidak menemuimu lagi? Ya, sudah tidak mendapatimu lagi. Ya, ini merupakan isyarat bahwa pertanyaan perempuan ini, kalau nanti engkau meninggal sudah tidak ada lagi, bagaimana keadaan kami ini? Siapa yang kami temui? Siapa yang akan kami jadikan sebagai rujukan? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak mendapatiku lagi, maka datanglah kepada Abu Bakar. Kata Rasulullah, kalau saya tidak ada, kalau saya sudah meninggal, maka yang engkau jadikan sebagai rujukan, engkau datangi adalah Abu Bakar. Hadis ini hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini merupakan riwayat yang paling sahih kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini merupakan isyarat, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana keutamaan Abu Bakar, bahwa Rasulullah menunjuknya sepeninggalnya nanti bahwa kalau beliau meninggal, kalau beliau tidak ada, orang merujuk kepada Abu Bakar. Makanya Ibnu Hazm rahmatullahi alaih, seorang ulama kita dari tanah Eropa, Andalus, mengatakan wa hadza nassun jalih. Ini merupakan teks yang jelas ala istikhlafi Abi Bakar, bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Ini menjadi sesuatu yang jelas, meskipun ia isyarat, tetapi jelas sekali bagaimana Rasulullah tatkala didatangi oleh perempuan ini, dan perempuan ini berkata, kalau nanti sekiranya saya datang lagi dan engkau sudah tidak ada, maka kepada siapa lagi saya datang, kepada siapa saya merujuk? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau sudah tidak mendapatiku lagi, maka datanglah kepada Abu Bakar. Ini hadis yang pertama, jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa yang menggantikannya kelak adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dimuliakan
Allah Jalla Jalalu. Ya, hadis dari sahabat yang mulia, ya, beliau mendengarkan ibunda kita Aisyah, sami'tu Aisyata su'ilat. Saya pernah mendengar ibunda kita Aisyah ini ditanya, "Man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlifan law istakhlafahu." Wahai Aisyah, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk penggantinya, maka kira-kira menurutmu siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kalimat pengandaian dan ini menunjukkan bahwa tidak ada teks yang sharih yang langsung menyebutkan bahwa Rasulullah menunjuk seseorang sepeninggalnya. Ya. Semuanya adalah isyarat-isyarat dan isyarat ini mengarah ke Abu Bakar. Dan ini juga menunjukkan bahwa perkara kepemimpinan ini bukan perkara akidah. Ya, beda dengan kalangan Syiah yang menganggap perkara kepemimpinan ini bagian dari masalah keimanan, bahkan menjadi rukun iman. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah, masalah kepemimpinan ini sesuatu yang sangat penting, tetapi ia bukan bagian dari permasalahan akidah, atau babnya bukan di bab akidah tetapi di bab fiqh. Ya. Saat itu, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seseorang, ya, sekiranya Rasulullah ini sebenarnya menunjuk seseorang, kira-kira siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa yang ditanya ibunda kita Aisyah? Karena ia merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pernah membahas bagaimana hadis Amr bin Aus tatkala bertanya kepada Rasulullah. Ya, semua orang merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking bagusnya muamalahnya. Ya, Amr bin As kemudian mengatakan, siapa sebenarnya yang engkau paling cintai ya Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Aisyah. Maka orang bertanya, sekiranya Rasulullah ini menunjuk penggantinya, siapa kira-kira yang akan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah mengatakan Abu Bakar. Ya, yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya Rasulullah itu mengistikhlaf, ya, menunjuk orang sepeninggalnya, maka orang itu adalah Abu Bakar. Faqilalah, kemudian dikatakan lagi kepadanya, tsumma man ba'da Abi Bakar. Kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Ya, qalat Umar. Ya, kemudian Aisyah mengatakan Umar. Tsumma qila laha man ba'da Umar. Ya, siapa setelah Umar? Ya, kalau Rasul sudah tiada, menurutmu siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah? Kata ibunda kita Aisyah, itu adalah Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, kalau Abu Bakar sudah tiada, siapa yang akan melanjutkannya? Siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya? Kata ibunda kita Aisyah, Umar. Kemudian ditanya lagi, kalau Umar sudah tidak ada, siapa yang akan melanjutkan kepemimpinannya? Maka kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Ubaidah bin Jarrah tsumman tahad. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini tentu saja riwayat yang sangat kuat menunjukkan bagaimana keutamaan Abu Bakar, bahwa ialah yang diberikan isyarat menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan persis, ya, juga apa yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah ini persis dengan apa yang dikatakan Umar. Ya, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, terbunuh, tertusuk. Ya, orang tanya, siapa yang akan sekiranya ini orang yang engkau tunjuk untuk melanjutkan kepemimpinanmu ini? Maka kata Umar, sekiranya, ya, Abu Ubaidah ibnu Jarrah masih hidup, maka ialah orang yang akan saya tunjuk. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah berkehendak lain. Ya, sahabat yang mulia ini, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, itu meninggal karena pandemi, ya, taun di negeri Syam. Ya, dan ini juga menjadi pesan bagi kita bahwa ujian masalah kesehatan, masalah pandemi ini, ya, juga akan mengenai orang-orang soleh. Ya, tidak hanya mengenai orang-orang yang kata orang mungkin ini adalah azab bagi seseorang. Ya, ini bahkan juga mengenai orang-orang soleh. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka ada yang meninggal karena pandemi. Ya, walaupun dahulu bukan corona tapi pandemi taun. Ya, tetapi ala kulli hal ini kemudian menjadi nasihat bagi kita bahwa ujian seperti ini sudah pernah mendatangi umat-umat sebelum kita. Ya.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengomentari tentang hadis Aisyah tadi. Ya, sekiranya Rasulullah menunjuk pemimpin setelahnya, maka siapa yang akan ditunjuk? Maka beliau mengatakan Abu Bakar, baru Umar, baru kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka kata Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi ini adalah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, seorang ahli hadis sekaligus ahli fiqh. Ya, meninggal dalam keadaan jomblo, ya, meninggal dalam keadaan tidak sempat menikah saking disibukkannya dengan ilmu. Dia merupakan rujukan terbesar dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, hadza dalilun li ahli sunnah fi taqdimi Abi Bakar. Ini merupakan dalil bagi ahlu sunnah untuk mengutamakan Abu Bakar. Thumma Umar, baru Umar, lil khilafah, untuk khilafah, ma'ijma'is sahabah, dengan kesepakatan para sahabat. Ya, ini kata Imam An-Nawawi, dalil yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah tadi merupakan dalil, ya, tentang lebih diutamakannya Abu Bakar dibanding sahabat yang lain untuk menduduki jabatan khalifah. Baru setelah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ya, hadis yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah tadi ya jelas menyebutkan tata urutannya. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, selanjutnya hadis yang lain yaitu Hudzaifah, dari Hudzaifah. Ya, Hudzaifah ini adalah sahabat yang paling banyak mengetahui tentang hadis-hadis fitan, dan juga ya, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tahu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi Hudzaifah ini mengetahui. Ya, ia orang yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusan. Kata Hudzaifah, dulu kami pernah duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Hudzaifah, pernah ada momen, ya, kami ini pernah duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, ini la adri ma qadaru baqa'i fikum. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan bersama dengan kalian, wahai sahabat-sahabatku. Ya. Faqtadu billadzina min ba'di. Maka ikutilah orang-orang setelahku, wa asyara ila Abi Bakar wa Umar. Dan Rasulullah menunjuk Abu Bakar dan Umar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan bersama dengan kalian. Akan tetapi kalau saya sudah meninggal, kata Rasulullah, maka ikutilah orang-orang setelahku ini, sambil memberikan isyarat menunjuk kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Ya, ini sangat jelas sekali isyaratnya bagaimana kaum muslimin dan sahabat secara khusus, ya, diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah Rasulullah wafat, maka yang seharusnya diikuti oleh kaum muslimin adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kata Rasulullah, wa tamassaku bi ahdi Ammar, dan pegang eratlah kalian, ya, perjanjian Ammar. Wa ma hadatsakum Ibnu Mas'udin fasaddiquhu. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, apa yang dikabarkan oleh Ibnu Mas'ud, maka benarkanlah ia, maka percayailah ia. Ini merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masalah kepemimpinan, isyaratnya kepemimpinan itu hendaknya yang diikuti oleh kaum muslimin adalah Abu Bakar dan Umar. Hendaknya kalian memegang janji Ammar, dan kalau ada yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, maka ikutilah. Ini juga merupakan merupakan isyarat dan penyampaian tentang keutamaan sahabat yang lain, yaitu Ammar dan Ibnu Mas'ud.
Ya, apa yang disampaikan, apa yang diriwayatkan, apa yang dikabarkan oleh Ibnu Mas'ud, maka percayailah ya. Saking sikonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud ini sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ad-Darimi yang disebutkan, ya, suatu saat ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Musa Al-Asy'ari, ya, datang ke masjid untuk menunggu waktu sholat subuh. Ya, akan masuk waktu subuh, tetapi ya, sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari ya berangkat duluan ke masjid sebelum dilaksanakannya sholat subuh. Namun ternyata sudah ada orang-orang di dalam masjid yang membuat halakoh, yang membuat kelompok-kelompok atau majelis-majelis zikir. Ya, diperintahkan oleh setiap halakoh itu memiliki pemimpin, memiliki kelompok-kelompok setiap regunya, dan memerintahkan kepada mereka, ya, bacalah ya, tahlil, ya, la ilaha illallah sebanyak kemudian 100 kali. Kemudian ada perintah lagi, bacalah setelah itu baca tasbih 100 kali. Iya, setiap kelompok melakukan seperti itu. Abu Musa Al-Asy'ari kemudian aneh melihat ritual yang seperti ini. Ya, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat beliau. Maka Abu Musa Al-Asy'ari, dan ini merupakan pelajaran bagi kita, beliau tahu kadar dirinya dan tahu bahwa ada yang lebih utama ilmunya. Maka beliau tidak langsung menegur, akan tetapi langsung menuju kepada rumah Abdullah bin Mas'ud, ya, dan meminta fatwa kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian, betapa urusan agama ini adalah urusan yang sangat serius sekali. Ya, kita tidak bisa main-main, sekedar main perasaan, main duga-duga. Sekelas sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, ya, kalau sepintasnya bahwa sesuatu ini aneh, tidak pernah ia lihat saat Rasulullah masih hidup, kelompok-kelompok dibagi-bagi seperti itu, baru setiap ketua memerintahkan, ya, anggota-anggota regunya, halakohnya itu untuk berzikir menggunakan batu dan seterusnya. Ya. Lalu, ya, karena taunya kadar dirinya, ya, taunya dirinya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari, maka ia justru merujuk kepada ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, disitulah kemudian Abdullah bin Mas'ud kemudian datang dan melihat sendiri apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam masjid itu. Maka di situ kemudian Abdullah bin Mas'ud marah dan mengatakan, begitu cepat kalian celaka. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Ya, kemudian baju-baju beliau di rumahnya belum usang, piring-piring beliau masih utuh. Artinya masih baru saja Rasulullah meninggalkan kita, kalian sudah buat permasalahan. Kalian sudah buat ritual-ritual yang aneh. Ya. Tapi orang-orang ini mengatakan, ya, bukan yang kami inginkan kecuali hanya kebaikan. Bukankah berzikir ini adalah kebaikan? Iya, tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, kam mim muridil khair, ya, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, lam yusibah, tidak mendapatkannya. Ya, artinya apa jamaah sekalian? Ya, niat untuk mendapatkan kebaikan, ya, itu harus diikuti dengan panduan yang syar'i. Niat baik saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan tuntunan agama. Dan sebaik-baik tuntunan, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, siapa di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, mengambil teladan, maka kata Abdullah bin Mas'ud, ambillah teladan, ya, dari orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat. Ya, karena orang yang hidup, kata Abdullah bin Mas'ud, itu belum selamat dari fitnah. Kita belum tahu akhir dari kehidupannya. Makanya kalau kita ingin mengambil inspirasi, mengambil teladan, maka sebaik-baik teladan itu adalah ada para salaf kita, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah selesai dengan hidup ini dan sudah diketahui bagaimana mereka menutup kehidupannya dan selamat dari fitnah. Adapun orang yang masih hidup, mungkin kita mengidolakannya, ya, tetapi seperti kata Abdullah bin Mas'ud, kita jangan berlebih-lebihan jamaah sekalian. Apalagi sampai fanatik buta terhadap seorang ustadz, terhadap seorang tokoh, ya, karena ia belum selamat dari fitnah.
Kita belum tahu bagaimana ia menutup kehidupan dunia ini. Apakah ia mampu husnul khotimah? Apakah ia mampu untuk istiqomah? Ataukah kemudian ia justru tergelincir di tengah fitnah yang begitu banyak? Dan ini keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, bagaimana ia merujuk ya, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dan ia mengingatkan orang-orang yang berzikir tadi dengan kelompok-kelompok yang seperti itu, dengan tata cara yang tidak pernah dikenal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian begitu cepat celaka padahal masih banyak sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, yang seharusnya menjadi rujukan dalam permasalahan agama ini. Dan ini merupakan panduan dari Abdullah bin Mas'ud bagaimana kita mengambil urusan agama ini. Bahwa ukurannya adalah bagaimana yang dipahami oleh sahabat. Mereka adalah generasi terbaik yang pernah hadir di tengah umat ini. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah generasiku, para sahabatku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu para atba tabi'in. Ya, ini jamaah sekalian menjadi ukuran tatkala kita beragama. Ya, karena setiap kelompok, setiap pemahaman pasti memiliki dalil. Ya, meskipun ya pemahamannya itu kadangkala dipaksakan, kadangkala dibuat-buat. Nah, ukurannya apa jamaah sekalian untuk mengukur suatu pemahaman, suatu dalil? Kembalikan kepada sahabat. Bagaimana sahabat memahami dalil itu. Bagaimana sahabat memahami teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang diwariskan oleh para ulama kita. Kemudian dari sahabat kepada muridnya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kemudian agama itu sampai pada kita saat hari ini. Makanya kalau kita menimbang suatu dalil, kembalikan pemahamannya kepada para sahabat, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud tadi. Karena sekarang kadang orang bingung, ya kok bingung betul kita ini, banyak sekali pendapat, banyak sekali kelompok, banyak sekali golongan, kita ikut yang mana? Maka sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Ia hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lihat betul, ia lihat langsung bagaimana Rasulullah mengaplikasikan teks-teks keagamaan itu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, dari hadis ini, dari hadis Hudzaifah ini, ya, ini menunjukkan ya isyarat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menunjuk ya Abu Bakar dan Umar bahwa hendaknya kaum muslimin mengikutinya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Ya. Kemudian hadis yang lainnya, ya, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, qala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi maradihi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku saat beliau sakit. Ya. Saat beliau sakit keras, ya, ini menjelang beliau wafat. Ya. Ya. Rasulullah berkata kepada ibunda kita Aisyah, ya, panggilkan aku Udaili Abu Bakar. Ya, panggilkan aku Abu Bakar. Wa akhaka, dan saudaramu Abdurrahman bin Abi Bakar. Hatta aktuba kitaban, sampai kemudian saya menulis untuknya surat, ya, menulis untuknya wasiat, ya, seperti itu pesan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail. Kata Rasulullah, saya khawatir, saya takut jangan sampai nanti sepeninggalku ada orang-orang yang menginginkan sesuatu dan ia berkata ana aula. Dan ia berkata saya lebih utama dan saya yang lebih berhak atas sesuatu itu, kata Rasulullah. Rasulullah sudah punya firasat. Ya, panggilkan aku Abu Bakar dan saudaramu Abdurrahman supaya aku bisa menuliskan pesan
Karena saya khawatir jangan sampai sepeninggalku ada orang-orang yang menginginkan sesuatu dan ia mengklaim bahwa dirinya lah yang paling berhak terhadap sesuatu itu. Wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar, kata Rasulullah. Dan Allah tidak menginginkan mereka itu. Dan kaum mukminin tidak menginginkan mereka itu kecuali yang diinginkan oleh Allah dan kaum mukminin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sakit, ya, pada saat beliau menderita sakit, ya, dan beliau sudah merasa, ya, kalau beliau sudah dekat, ya, dengan wafatnya beliau, maka meminta kepada Aisyah untuk dipanggilkan siapa? Abu Bakar dan saudaranya Abdurrahman agar Rasul menulis surat. Ya, karena beliau khawatir jangan sampai nanti ada yang mengklaim bahwa dirinya lah yang lebih berhak terhadap sesuatu, padahal Allah tidak menginginkan hal itu dan kaum mukminin tidak menginginkan itu, kecuali yang mereka inginkan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadal hadis, ya, hadis ini kata ulama kita ada dalil yang wadihah, ya, sesuatu yang sangat jelas atas keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sakit, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian teringat dengan Abu Bakar, ya. Dan faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang mulia, ya, beliau mengatakan maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, kata Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian sakit beliau itu semakin parah. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Tolong sampaikan kepada Abu Bakar untuk memimpin manusia sholat, artinya menjadi imam. Ya, saat Rasulullah sakit keras, ya, ini juga keutamaan Abu Bakar, saat Rasulullah sakit keras, kondisi yang sangat berat, ternyata Rasulullah teringat dengan Abu Bakar dan berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan orang-orang yang ada saat itu, ya, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami orang-orang untuk sholat. Faqalat Aisyah, ya, kemudian ibunda kita Aisyah menimpali, ya, kemudian mengomentari tadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innahu rajulun raqiq. Ya Rasulullah, ayahku itu Abu Bakar itu adalah orang yang sangat raqiq itu sangat lembut sekali hatinya, mudah sekali menangis. Ya, ini tentu akan menjadi masalah kalau orang yang mudah menangis itu jadi imam, bisa-bisa nanti bacaannya itu tidak selesai-selesai karena saking terlarutnya dia dengan tadaburnya, ya, masuknya ia betul-betul menghayati itu sampai terus menangis. Maka kata Aisyah, ya, bapakku ini ya Rasulullah, ya, ayahku ini adalah orang yang raqiq, orang yang hatinya sangat lembut. Ya, idza qama maqamak lam yastati an yusalli bin nas. Kalau ia menjadi imam sepertimu, saya khawatir ia tidak bisa menjadi imam. Karena raqiqnya itu, jamaah sekalian. Karena lembutnya hatinya Abu Bakar. Setiap membaca Al-Quran ia menangis, jamaah sekalian. Ya, ia kemudian sadar dan mengetahui tentang ayat-ayat bahaya lisan, hadis-hadis tentang bahaya lisan. Setiap pagi ia menarik lidahnya dan mengatakan, ya laitani kuntu thairan, duhai sekiranya saya menjadi seekor burung saja yang tidak perlu mempertanggungjawabkan kicauannya. Ya, ini masalah kita manusia ini kan, perkataan kita tidak ada yang terskip, semuanya tercatat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Abu Bakar, duhai sekiranya kita ini jadi burung saja. Burung itu kan tidak dimintai pertanggungjawabannya atas kicauannya. Ya. Kalau kita manusia ini perkataan ya dan tidak itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, Abu Bakar ini orang yang sangat warok sekali. Sebagaimana yang kita sebutkan. Ya, pernah mantan budaknya ini menghadiahkan makanan dan pas saat ia lagi lapar, ternyata ini merupakan hasil dari perdukunan. Ya, Abu Bakar kemudian memaksa dirinya untuk memuntahkan makanan itu. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan sudah dipaksa dengan jari, ternyata tidak bisa dimuntahkan. Orang mengatakan hal yang seperti itu nanti bisa dimuntahkan kalau
ya minum air yang banyak. Maka Abu Bakar memaksa dirinya minum air yang banyak baru kemudian memuntahkan. Orang heran, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau harus seperti ini gara-gara sesuap itu? Sesuap makanan itu sampai engkau harus memaksa dirimu seperti itu. Kata Abu Bakar, kalau sesuatu ini tidak keluar kecuali bersama dengan jiwaku, maka saya tetap akan memaksanya untuk keluar. Saking tidak inginnya jamaah sekalian, saking tidak inginnya ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya dan menjadi daging dan menjadi darah. Saking waraknya, saking hati-hatinya ia dengan urusan kehidupan dunia ini jamaah sekalian, yang akan berimplikasi nanti terhadap kehidupan akhiratnya. Dan ini yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah kepada Rasulullah saat Rasulullah sakit keras, tidak mampu lagi mengimami sholat. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tolong sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami orang-orang sholat. Namun kata Aisyah, bapak saya itu hatinya sangat lembut ya Rasulullah. Saya khawatir dia tidak bisa mengimami orang sholat karena selalu menangis kalau membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli binas, perintahkan, sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami orang-orang sholat. Fa'adat, kemudian Aisyah kembali mengatakan hal yang sama. Ya Rasulullah, bapak saya itu hatinya lembut, rakik. Saya khawatir ia tidak bisa memimpin orang untuk sholat. Faqala murri. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan kepada istrinya, ibunda kita Aisyah, muri Abu Bakar falyusalli bin nas. Ya, fa inna kunna sawahib Yusuf. Ya, Rasulullah sudah mulai tidak senang dan mengatakan, panggil Abu Bakar dan ia yang memimpin orang untuk sholat, mengimami orang yang sholat. Ya, kalian ini seperti perempuan-perempuan di masa Nabiullah Yusuf saja. Ya, Rasulullah ini bahasa yang kemudian mengindikasikan Rasulullah tetap teguh agar yang memimpin sholat jamaah ini kaum muslimin saat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fa'atahu Rasul fasalla bin nas, kemudian didatangkanlah ia dan Abu Bakar memimpin kaum muslimin untuk sholat. Ya, dan ya ini merupakan sahabat yang memimpin kaum muslimin untuk sholat fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tetapi Rasulullah mempercayakan bahwa karena ia tidak mampu mengimami jamaah, maka yang menjadi imamnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Abu Bakar. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan bahwa bagaimana hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar, qaddama Abu Bakar, mengutamakan Abu Bakar imaman untuk menjadi imam lis sahaba kullihim, untuk mengimami seluruh sahabat, semua sahabat fis shalah, dalam urusan salat, allati hiya akbaru arkanil Islam al-amaliyah, padahal salat ini adalah rukun Islam yang paling besar dalam bentuk amalan. Kata siapa? Kata Ibnu Katsir, ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abu Bakar, bahwa Rasulullah mendahulukannya dan memilihnya menjadi imam atas para sahabat yang demikian banyaknya. Ternyata Rasulullah memilih Abu Bakar menjadi imam untuk semua sahabat, padahal sholat ini adalah rukun Islam dalam bentuk amalia yang paling besar. Ini tentu saja jamaah sekalian menunjukkan bagaimana Rasulullah mengutamakan Abu Bakar menjadi pemimpin mereka dalam urusan sholat saja, yang merupakan rukun Islam yang terbesar dalam perkara amalan, kata Ibnu Katsir. Maka yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian qala Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan, wa taqdimuhu lahu amrun ma'lum bid-darurah minad din. Abu Bakar didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin sholat, padahal sholat ini adalah ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang sangat paling prinsipil di dalam agama. Karena di dalam agama ini urusan sangat banyak. Ada yang sifatnya zonni, ada sifatnya yang ma'lum minad din bid-darurah, sangat-sangat prinsipil. Termasuk hal yang paling prinsipil dalam agama ini adalah perkara sholat. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari,
dan ternyata yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpinnya, untuk mengurusinya adalah Abu Bakar. Padahal sholat ini adalah maklum minadin bidorur, termasuk masalah yang sangat prinsipil dalam agama. Wa taqdimu lahu dalilun ala annahu, ya, bahwa didahulukannya, dipilihnya Abu Bakar untuk menjadi imam adalah dalil bahwa Abu Bakar ini adalah a'lamus sahabah, adalah sahabat yang paling paham, ya, wa aqra'uhum, dan sahabat yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Karena ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa, ya, kaum muslimin itu dipimpin oleh imam aqra'uhum, ya, orang yang paling tahu tentang kitabullah. Dan ternyata pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh kepada Abu Bakar. Dan kata Abul Hasan al-Asy'ari, ya, pendiri madhab al-Asy'ari, ini mengatakan ini dalil bahwa Abu Bakar ini adalah a'lamus sahabah, sahabat yang paling berilmu, paling tahu dan paling bagus pemahamannya terhadap Al-Quran. Karena kata Rasulullah yang mengimami suatu kaum adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Ya, sebagian mengatakan yang bacaannya ya secara maknawi memang betul, secara hakikinya memang bagus bacaannya. Sebagian yang mengatakan makna dari aqra'uhum itu adalah afqahuhum, yang paling fakih, yang paling paham terhadap urusan agama ini. Dan kita sudah pernah jelaskan panjang lebar bagaimana Abu Bakar ini disebutkan sebagai orang yang paling paham terhadap urusan agama ini. Kadangkala ada sesuatu yang terlewat oleh sahabat, tidak sempat sahabat itu terpikir, tetapi dipikirkan dan ternyata didapat oleh Abu Bakar. Seperti peristiwa khutbah Rasulullah, turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sahabat-sahabat senang karena ini menunjukkan agama ini sudah sempurna, tetapi Abu Bakar melihat dari paradigma, dari sudut pandang yang lain, bahwa ini merupakan ayat pesan bahwa agama ini sudah sempurna, risalah ini sudah selesai, bahwa Rasulullah juga tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Saat Rasulullah juga wafat, semua sahabat, ya, atau hampir semua sahabat tidak bisa menerima. Bahkan Umar marah besar dan mengatakan tidaklah perginya Rasulullah kecuali hanya seperti perginya Musa. Iya. Dan tetap akan kembali sebagaimana kembalinya juga Musa. Ya, lalu datang siapa? Abu Bakar, yang mengingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal semua sahabat tentu tahu ayat ini, tetapi seakan-akan karena kesedihannya saat itu mereka terluput. Tapi tidak dengan Abu Bakar yang mengingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan sudah ada utusan-utusan sebelumnya. Apakah kalau Muhammad Rasulullah sudah wafat lalu kita ingin kembali ke masa lalu kita yang jahiliyah? Tentu tidak, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita isyarat yang sangat jelas bagaimana Abu Bakar itu yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata ulama kita, kalau urusan akhirat saja, bahkan hal yang paling prinsipil dalam agama yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Abu Bakar, maka bagaimana lagi kalau sekedar urusan dunia, yaitu mengurus politik umat ini? Maka tentu yang lebih berhak adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, ya, hadis yang menunjukkan isyarat bahwa Abu Bakar yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, inna min amannan nasi alayya, ya, fi suhbati wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa padaku, kata Rasulullah, yang paling dekat denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi suhbati, dalam kebersamaan, wa malihi, dan perkara harta, Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang paling banyak menghabiskan hartanya untuk perjuangan Islam. Dan kita sudah jelaskan bagaimana dalam suatu momentum Abu Bakar pernah membawa seluruh hartanya. Tatkala ditanya oleh Rasulullah, abaqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka kata Abu Bakar, abaqaitu lahum Allah wa rasulah, saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya.
Dan ternyata sifat ini juga diwarisi oleh ibunda kita Aisyah dan Asma. Ya, ini karena watak bapaknya memang yang sangat dermawan sekali. Makanya kata Rasulullah, ya, manusia yang paling dekat denganku dan paling banyak berjasa dalam hal harta itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Rasulullah, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Sekiranya ya, saya boleh untuk mengambil kekasih selain Allah, khalil, khullah, ya, ini di atasnya mahabbah, di atasnya cinta, maka ya, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Saking dekatnya Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya, kata Rasulullah, sekiranya saya boleh mengambil kekasih selain Allah, ya, artinya di atasnya cinta yang sangat betul-betul hati ini prioritaskan ia, ya, selain Allah, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinna, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan di dalam Islam dan mawaddah. Ya, kita di dalam Islam ini sudah cukup dengan persaudaraan ini. Ya. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, ya, ini menunjukkan bagaimana keutamaan Abu Bakar dan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau yang akan menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar bahwa ialah yang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Imam Hakim. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil ansar. Ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, orang-orang Ansor mengatakan, minna amir wa minkum amir. Ya. Kata orang-orang Ansor, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, bagaimana kepemimpinan ini? Ya. Kemudian saat itu jamaah sekalian terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi diingatkan oleh Umar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kepemimpinan itu adalah milik orang-orang Quraisy. Artinya milik para pemimpin, para orang-orang muhajirin. Maka ya, orang-orang Ansor mengatakan begini saja, ya, minna amir wa minkum amir. Bagaimana kalau orang Ansor memiliki pemimpin sendiri, ya, dan orang-orang muhajirin juga memiliki pemimpin sendiri? Ya. Bagaimana kalau seperti itu saja? Ya, kemudian ya, datanglah Umar, ya, dan menyampaikan kepada orang-orang yang lagi berdiskusi itu, ya, fa'atahum Umaru faqal, ya, Umar datang dan mengatakan, ya ma'syaral ansor, wahai orang-orang Ansor, alastum ta'lamun, bukankah kalian tahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakrin, ya, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, untuk mengimami semua sahabat saat beliau sakit. Fa'ayyukum, maka siapa di antara kalian yang merasa lebih bisa didahulukan dari Abu Bakar, kata Umar. Umar datang untuk memberikan solusi. Bukankah dulu saat Rasulullah sakit yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam kita dalam perkara akhirat, bahkan yang paling prinsipil adalah siapa? Adalah Abu Bakar. Maka siapa di antara kalian yang merasa lebih baik dari Abu Bakar? Padahal ia sudah dipilih oleh Rasulullah. Kemudian faqalatil ansor, orang-orang Ansor mengatakan, na'udzubillah an nataqaddam Abu Bakar. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendahului Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, jamaah sekalian. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memilihnya menjadi imam sholat kaum muslimin saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sakit saat itu. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, isyarat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Wa qala Aliun radhiyallahu taala anhu. Nah, ini datang dari Ali. Orang kan selalu mempertentangkan antara Ali dan Abu Bakar, terutama orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa ya, Abu Bakar ini merampas hak Ali. Padahal kita sudah menyebutkan tadi hadis-hadis Rasulullah yang bawa isyaratnya itu kepada Abu Bakar. Walaupun kita menyebutkan
bahwa tidak ada teks yang sharih yang langsung menunjukkan si fulan menjadi pemimpin setelahku. Akan tetapi, ya, mari kita lihat bagaimana pernyataan Ali tentang Abu Bakar. Ya, beliau berkata, waqala Aliun radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, lama qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam nadharna fi amrina fawajadna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakrin fi shalah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, kata Ali, maka kami melihat keadaan kami. Siapa yang akan memimpin kami sepeninggal Rasulullah, kata Ali. Kata beliau, dan kami teringat, ternyata fawajadna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakrin fi shalah. Maka kami teringat bahwa Rasulullah itu memilih Abu Bakar untuk menjadi imam dalam perkara salat kami. Faradina lidunyana, maka tentu untuk urusan dunia kami lebih ridho untuk dipimpin olehnya. Man radiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina. Maka kalau untuk urusan dunia saja yang lebih ringan daripada perkara akhirat, masa kita tidak ridho, kata Ali bin Abi Thalib. Iya. Tentu kami lebih ridho untuk urusan dunia dipimpin oleh Abu Bakar, sebagaimana kita ridho untuk urusan yang lebih besar dipimpin oleh Abu Bakar, yaitu perkara solat kita. Ya, faqaddamna Abu Bakar, maka kami kemudian memilih Abu Bakar. Kami mendahulukan Abu Bakar sebagai pemimpin. Ya, dan Abu Bakar siapa Ali ini kemudian tetap bersama dengan Abu Bakar, ikut dibawa ke pemimpinan Abu Bakar. Ya, nanti kemudian pembasmian nabi-nabi palsu, Ali kemudian tetap dibawa bendera kepemimpinan Abu Bakar. Dan ini menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin ada gesekan di antara mereka, mungkin ada perbedaan pendapat di antara mereka, yang karena mereka manusia bukan malaikat, tetapi tetap mereka ini memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh generasi manapun di dalam umat ini. Dan Ali sendiri kemudian, ya, mengetahui keutamaan ini. Kalau untuk urusan sholat saja, yang urusan yang paling agung dalam agama kita ridho karena Rasul yang menunjuknya langsung, maka bagaimana lagi dengan urusan yang sekedar urusan dunia. Inilah jamaah sekalian hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar dan isyarat-isyarat hadis tersebut bahwa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus kita meneladani sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, terutama dalam perkara waroknya beliau, kehati-hatiannya beliau terhadap urusan kehidupan ini, bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang belum jelas. Jangan sampai ada kemudian yang masuk ke dalam tubuh kita hal-hal yang tidak jelas asalnya, jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Di waktu yang tersisa ini, ya, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama, afwan Ustaz. Apakah sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar tetap berusaha untuk mengekspansi agama Islam keluar, Ustaz? Atau cuma justru mempertahankan agama, Ustaz? Iya, secara garis besarnya Abu Bakar saat itu lebih pada mempertahankan. Ya, walaupun dakwah Islam tentu saja tetap berjalan, tetapi untuk ekspansi jihad, ya ada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu misalnya kepemimpinan Usama dan seterusnya. Tetapi dibandingkan dengan khalifah yang lain, ya Abu Bakar lebih kepada memperbaiki kualitas umat ini, memerangi nabi-nabi palsu, kemudian memperbaiki aturan zakat dan penarikan zakat itu. Ya, dan setiap zaman kan tantangannya beda. Ya, di masa Abu Bakar ini bagaimana, karena sepeninggal Rasulullah muncul orang-orang yang mengklaim diri sebagai nabi. Ya, Musailama, ya, dan seorang wanita, begitu banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, dan inilah yang kemudian dihadapi oleh Abu Bakar, diselesaikan juga perkara permasalahan zakat. Ya, jadi secara umum kalau dibandingkan misalnya dengan Umar, ya ekspansi Umar lebih besar daripada Abu Bakar, tetapi tentu saja ya ada hal yang lain yang dihadapi oleh Abu Bakar, yaitu bagaimana melindungi keimanan
ya umat ini yang baru saja ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan ini tentu saja bukan permasalahan yang mudah. Yang dahulu Rasulullah bersama dengan mereka, tahu-tahu ternyata Rasulullah sudah wafat. Ya untuk menstabilkan keadaan ini, apalagi suku-suku yang baru masuk Islam, ini tentu bukan perkara mudah. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bagaimana suku-suku yang baru masuk Islam ini, atau orang-orang yang sudah murtad tadi ini, ya ini yang kemudian diilaj, ya, dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau dibandingkan dengan khalifah yang lain, memang Abu Bakar ekspansinya tidak terlalu meluas, ya seperti Umar dan yang lainnya. Ya lebih kepada bagaimana memperbaiki keimanan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ya. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Afwan Ustaz, apakah keluarga Abu Bakar semua menerima Islam Ustaz sebagaimana Abu Bakar? Nah. Iya, sepengetahuan saya semuanya menerima. Ya. Semuanya menerima agama Islam, ya, terutama anak-anaknya. Ya, Asma, Abdurrahman, dan semuanya menjadi tokoh-tokoh yang mulia. Semuanya mengambil andil ya untuk kemudian membantu Rasulullah hijrah dan jasa-jasanya terhadap kaum muslimin. Ya, jadi secara umum ya anak-anak Abu Bakar dan keturunannya ini menjadi bagian dari kaum muslimin dan berjasa terhadap dakwah yang mulia ini. Dan ini keutamaan Abu Bakar. Kenapa jamaah sekalian? Karena sebelum Islamnya sekalipun ia sudah terkenal. Kita sudah sebutkan ya pada kajian-kajian sebelumnya bagaimana Abu Bakar bahkan sebelum Islam itu tidak pernah tersentuh dengan khamar. Ya, tidak menyembah berhala. Ya, kemudian tidak senang dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan hampir-hampir juga tidak didapati aibnya oleh orang-orang Quraisy. Kita pernah menyebutkan bagaimana orang-orang Arab, pemimpin-pemimpin Arab ini kenal dengan kemuliaan Abu Bakar. Saat Abu Bakar hijrah ke Habasyah, pada saat sampai di Barkil Gimad, ya, di negeri Yaman, ya, belum sampai ke Habasyah, dia sudah ditahan dan mengatakan, kenapa engkau harus keluar di kampungmu? Kata Ibnu Daginna, ya, pemimpin dari suku Qara, dan mengatakan orang seperti ini tidak usah keluar kampung, tidak usah tinggalkan kampung halaman, tidak pantas engkau diusir dari kampungmu. Engkau orang yang memuliakan tamu, menjalin tali silaturahmi, membela kebenaran, menolong orang yang lemah. Padahal Ibnu Daginna ini, kepala suku ini bukan orang Islam, tetapi ia tahu betul bagaimana kapabilitas seorang Abu Bakar. Sebelum Islam saja, ia sudah memiliki akhlak yang begitu mulia. Ya, akhirnya Ibnu Daginna ini yang membawanya kembali ke Mekah dan memberikan suaka perlindungan. Akhirnya orang-orang Quraisy tidak ada yang mengganggu Abu Bakar karena perlindungan kepala suku ini. Ini menunjukkan bagaimana keberkahan keluarga ini. Ya, makanya nanti pada saat Rasulullah hijrah, yang ikut andil anak-anak Abu Bakar, Abdurrahman, Asma yang kemudian membawakan konsumsi, ya, Aisyah yang kemudian akhirnya menjadi istri Rasulullah, bahkan menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga yang penuh berkah. Saya kira ini jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.